Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi di rumah masing-masing. Pada hari ini Bapak akan memberikan pelajaran yaitu akidah akhlak, yaitu kelas 9. Oleh karena itu, kalian bersiap-siaplah untuk menyimak apa yang Bapak jelaskan pada pelajaran akidah akhlak. Langsung saja dibuka yaitu di halaman 5. Pada bab 1 ini yaitu judul daripada materi akidah akhlak untuk kelas 9 yaitu iman kepada hari akhir. Para siswa dan siswi yang Bapak cintai, marilah kita biasakan, yaitu membiasakan diri membaca Al-Quran. Itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Quran dengan membaca serta didik dapat memahami dengan baik hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta mendapatkan manfaat-manfaatnya, yaitu mendapatkan kebaikan, pahala, dan memperoleh ketentraman hati. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran secara tartil selama 5 menit sampai 10 menit dalam kelompok masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok sebelum memulai pelajaran. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan yaitu contoh bacaan Al-Quran yaitu surat Ali Imran ayat 1 sampai 5. Oleh karena itu kalian harus membacanya dengan tartil ya. Artinya tidak terlalu cepat-cepat ya, tetapi sesuai dengan peraturan atau kaidah-kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ulangi sekarang. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun
wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan, kalian dengarkan semuanya, yaitu kita akan bahas bagian A, pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu percaya dengan yakin bahwa seluruh alam semesta beserta isinya suatu saat akan mengalami kehancuran, dan setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal abadi. Peristiwa hari akhir atau kiamat ini menjadi jembatan untuk menuju kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Kepercayaan pada hari akhir termasuk perkara sam'iyah, yaitu perkara yang hanya kita ketahui dan percaya berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan hadis semata dan tidak dapat dibuktikan dengan panca indera. Kedatangan hari kiamat tidak dapat diprediksi karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui siapapun. Namun kita dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbuat kebaikan akan menerima imbalan surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan penjahat akan masuk neraka yang sangat pedih untuk disiksa. Berkaitan dengan peristiwa hari akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengetahuan tentang gambaran hari kiamat melalui beberapa firman-Nya. Di antaranya dalam surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya balasannya. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Kemudian
terdapat juga yaitu dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kisah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai. Adapun gambaran terjadinya dan keadaan hari kiamat menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. An Sulaiman bin Amirin haddasanil Miqdadu ibnul Aswadi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tudna as-samsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaiman bin Amirin fa wallahi ma adri ma yakni bil mil amasa fatal ardi al ammil wallazi tuktahalu bihi ainu qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arqi faminhum may yakunu ila ka'bahi wa minhum may yakunu ila rukbatayhi wa minhum may yakunu ila haqwayhi wa minhum mayul jimuhul arqu iljama. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi rawahu Muslim. Artinya, dari Sulaiman bin Amir, dia berkata, Miqdad bin Aswad radhiyallahu an pernah bercerita kepada saya. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, matahari akan didekatkan kepada manusia hingga jarak antara matahari dengan mereka hanya sekitar 1 mil. Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah seperti ukuran jarak di dunia ataukah mil yang dioleskan untuk celak mata. Sabda Rasulullah SAW selanjutnya, pada saat itu keringat manusia akan tergantung pada amal perbuatannya masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai menggenangi mata kaki, ada pula yang menggenangi lututnya, dan ada yang menggenangi pinggangnya, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya. Miqdad berkata, Rasulullah SAW memberi isyarat tangan kepada mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjutkan sekarang yaitu mengenai tanda-tanda hari kiamat. Kiamat ada 2 macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa peristiwa hari kiamat menjadi rahasianya dan tidak ada seorang pun yang tahu termasuk nabi dan malaikat. Rasulullah SAW hanya memberi penjelasan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda itu ada yang kecil dan besar. Tanda-tanda kiamat kecil muncul jika hari kiamat belum terlampau dekat. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar muncul setelah hari kiamat amat dekat.
hampir terjadi. Adapun tanda-tanda kiamat kecil sebagai berikut. 1. Muncul banyak fitnah. Banyak terjadi pembunuhan, perbuatan zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Banyak bermunculan ajaran sesat. 4. Terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya. 5. Kaum perempuan menanggalkan pakaiannya. Mereka berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. 6. Orang berdusta dibenarkan dan orang yang jujur didustakan. Orang yang berkhianat dianggap dapat dipercaya. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit di arah barat. Apabila orang-orang melihat hal itu, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal itu pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu akan belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. 2. Munculnya kabut yang tebal dan pekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih. KS Ad-Dukhan ayat 10-11. 3. Munculnya dabah, binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Dalam surah An-Naml ayat 82 diterangkan, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, binatang melata itu keluar dari kota Mekah dekat gunung Sofa sambil berbicara dengan kata-kata yang fasih, sedang permukaan bumi penuh dengan keadilan. Dabatul ardi atau binatang melata itu membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi termasuk dalam lingkungan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW, yaitu putri beliau yang bernama Fatimah. Ia menyerupai Rasulullah SAW dalam budi pekertinya. Imam Mahdi akan menegakkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mulai banyak berubah dan menegakkan syariat Islam. 5. Munculnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Dajjal artinya pendusta atau penipu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Dajjal pengikutnya sebagai besar bangsa Yahudi. Ia akan membawa api dan air. Maka apa yang dilihatkan air itu sebenarnya api yang membakar. Dan apa yang dilihat oleh orang banyak sebenarnya api itu adalah air yang dingin dan tawar. 6. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menandingi keberadaan Dajjal. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Kisah surat An-Nisa 159. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka berkata, Hai Zulkarnain,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Kisah surat Al-Kahfi 94. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafis bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Dzulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya, mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tobariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. 8. Terdengarnya tiupan trompet atau sangkakala. Kejadian hari kiamat itu begitu dahsyat dan hebatnya sehingga tidak bisa digambarkan atau diperkirakan dengan sejelas-jelasnya. Datangnya kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml ayat 87 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dari semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu telah Bapak sampaikan, yaitu tentang judulnya yaitu iman kepada hari akhir, ya, sampai kepada tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik yaitu tanda-tanda yang sudah agak jauh maupun tanda-tanda yang sudah sangat dekat, yaitu yang disebut dengan tanda kiamat yang disebut dengan tanda-tanda yang kiamat sugro dan juga kiamat kubro, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, yaitu kepada macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, ya. Nah, ini kemudian untuk memperjelas atau menambah materi, yaitu di sini, yaitu kita akan bahas sedikit lagi, yaitu tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ada beberapa alam gaib yang memiliki hubungan dengan peristiwa hari akhir atau hari kiamat, seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jaza. Satu, yaitu alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian menunggu datangnya hari kiamat, karena hakikatnya kematian hanya terjadi pada badan jasmani, sedangkan roh manusia akan tetap hidup. Menurut Mahmud Saltut, roh tetap mampu mendengar salam dari peziarah, melihat para peziarah, dan merasakan kelezatan nikmat kubur atau penderitaan siksa kubur. Ada dua kelompok manusia di alam barzah, yaitu kelompok yang memperoleh nikmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta kelompok yang memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala.
Kelompok yang memperoleh kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang yang mukmin dan soleh. Ia akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik tanpa takut dan gentar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu surga, tempat tinggalnya nanti yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. B. Kelompok yang memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang kafir. Ia akan mendengar segala pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir, tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu neraka dengan berbagai macam siksaannya. 2. Yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 56. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil mab'ats. Fahaza yaumul mabsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Kisah surat Ar-Rum 5. 3. Yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, setelah itu dikumpulkan di suatu tempat padang mahsyar untuk menjalani pemeriksaan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Di padang mahsyar semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di sini tidak ada hidup saling menolong. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Apa yang telah diperbuatnya di dunia menjadi tanggung jawabnya. Pada hari kiamat, keluarga, saudara, kenalan baik, semuanya tidak ada yang bisa menolong. Orang-orang yang tidak beriman atau kafir dikumpulkan dalam keadaan buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan uzla, rawahu Muslim. Artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berbalas, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Setelah meninggal, manusia akan memasuki suatu alam yang disebut alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian menunggu datangnya hari kiamat, untuk kemudian akan dibangkitkan kembali pada hari penghitungan atau hari pertanggungjawaban yang disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dalam surah Yasin dijelaskan bagaimana keadaan manusia pada hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Pada hari itu mulut manusia disumpal, tangan berkata-kata, dan kaki menjadi saksi atas amalan di dunia. Pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka. Orang tidak mungkin dapat berdusta karena semua anggota badan dan semua amal tampak hidup dan berbicara memberikan kesaksian. Dari hasil itulah ditentukan balasan dari amal perbuatan manusia. Orang yang selama di dunia melakukan amal soleh, maka akan mendapatkan imbalan yang menyenangkan di surga. Sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan dan kemaksiatan akan mendapatkan balasan azab di neraka. Yaumul Hisab itulah adalah yang disebut dengan Yaumul Hisab. Barangkali para siswa dan siswi di
rumah masing-masing. Untuk hari ini materi akidah akhlak untuk kelas 9 Bapak cukupkan sampai di sini saja. Ya mungkin banyak kekeliruan-kekeliruan atau hal-hal yang agak janggal ke kedengarannya oleh kalian ya. Nah, Bapak mohon maaf karena Bapak tidak terlalu terbiasa yaitu berbicara dengan di hadapan HP begini ya. Nah, barangkali itu saja ya. Sekali lagi mudah-mudahan kalian semuanya semangat belajar walaupun kondisi seperti ini, dan terus yaitu selalu membaca Al-Qur'an dan selalu mencintai Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita akan mendapat keberkahan dan selalu kita memberikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena salah satu-satunya yaitu sesuatu yang bisa menolong kita nanti dia melahir ya, yaitu Al-Qur'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.